Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Chu Guangsheng yang merasa bahagia, matanya tertuju ke depan. Di dunia ini, mungkin hanya di sini, seseorang dapat berhasil mempraktekkan seni bela diri yang menantang surga ini. Mari kita coba dulu. Hatinya membara karena kegembiraan. Dia ingin langsung duduk bersila dan mulai berlatih tubuh iblis Disa. Namun, ruang di depannya tiba-tiba mulai berfluktuasi hebat, dan riak-riak menyebar ke segala arah, seperti gelombang air pasang. Apa yang sedang terjadi? Chu Guangsheng terkejut saat dia melihat ruang angkasa yang berfluktuasi. Dia melihat bahwa fluktuasi di ruang angkasa menjadi semakin hebat. Fluktuasi spasial yang kuat menyebar dan langsung membentuk saluran ruang angkasa gelap. Hehehe. Saat lorong itu muncul, terdengar suara tawa, membuat seluruh kulit Chu Guangsheng langsung merinding, dan membuatnya penuh waspada. Saat berikutnya, ruang beriak, dan sesosok tubuh perlahan keluar dari lorong gelap itu. Hun Feng, pupil mata Chu Guangsheng langsung mengecil, saat dia menatap sosok di depannya dengan ekspresi terkejut. Bagaimana orang ini muncul di sini? Apakah kamu terkejut? Hun Feng tersenyum tipis. Jika Qin Aotian dapat membangun saluran luar angkasa dengan bantuan eksternal, raja ini juga dapat melakukan hal tersebut. Raja ini? Wajah Chu Guangsheng tampak terkejut. Dia menatap Hun Feng dengan kaget, lalu berkata dengan waspada, "Kamu bukan dari domain jiwa gelap. Siapa kamu?" Hun Feng tersenyum tipis. Dia merentangkan kedua telapak tangannya. Aura dingin menyebar, dan cahaya kelabu bersiul di sekelilingnya seperti badai. Energi kematian. Chu Guangsheng menatap cahaya abu-abu itu. Pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan dia berkata dengan ngeri, "Kamu adalah mayat mati dari tanah kematian." Namun yang mengejutkannya, Hun Feng menggelengkan kepalanya. "Itu tidak sepenuhnya benar. Kamu bisa memanggilku Hun Feng, atau kamu bisa memanggilku Raja. Apa maksudmu?" Pupil mata Chu Guangsheng sedikit mengecil. Matanya penuh ketidakpercayaan. Apa sebenarnya maksud orang ini? Hun Feng melihat keterkejutan di wajahnya, lalu menjentikan lengan bajunya. "Karena aku telah menyatu dengan Hun Feng, hanya saja kesadaranku yang lebih dominan." Menyatu? Tubuh Chu Guangsheng bergetar hebat, dan cahaya kuat melintas di matanya. Bagaimana Hun Feng ini bisa menyatu dengan hantu? Dan orang ini baru saja menyebut dirinya raja. Mungkinkah dia adalah hantu tingkat raja? Apakah itu aneh? Hun Feng berkata sambil tersenyum tipis. Metode kultivasi domain jiwa gelap agak ekstrim. Tidak mengherankan jika dia itu dapat bersatu dengan raja ini. Mendengar ini, Chu Guangsheng menahan keterkejutan di dalam hatinya, lalu menatap Hun Feng dengan dingin saat berkata dengan waspada, "Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana menurutmu?" Hun Feng mengarahkan jarinya ke atas tulang dada dengan tatapan mata yang penuh amarah. "Tentu saja, aku datang untuk benda ini." Wajah Chu Guangsheng langsung muram. "Sejak awal, ketika kamu mendekatiku, kamu telah tertarik dengan seni bela diri pemurnian tubuh ini, kan? Jika tidak, apa menurutmu kualifikasi apa yang Anda miliki agar saya dapat mendekati Anda?"
Hun Feng tersenyum tipis. Ekspresinya penuh kebanggaan. Dia berasal dari tanah kematian, tetapi dia adalah raja tingkat atas di sana. Kalau bukan karena suatu alasan, bagaimana mungkin dia merendahkan dirinya dan bergabung dengan penduduk domain jiwa gelap? Bagaimana kamu tahu kalau aku pasti bisa melakukan apa yang kamu inginkan? Cuku Akseng bertanya dengan dingin. Hun Feng meliriknya dan pandangannya tertuju pada tulang dada. Atau lebih tepatnya kuncinya. Kamu bisa memiliki benda ini. Jadi kaulah yang seharusnya memiliki kesempatan terbaik untuk membuka pilar iblis dan pilar dewa di sini. Ekspresi Cuku Akseng langsung menegang. Menara dewa dan iblis di tangan domain jiwa gelap juga milikmu, kan? Dia telah mengetahui dari penjaga makam bahwa menara dewa dan iblis terakhir jatuh ke tanah kematian. Mengenai kenyataan bahwa seseorang dari domain jiwa gelap dapat memiliki menara dewa dan iblis, dia selalu memiliki beberapa keraguan dan merasa bahwa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Itu benar? Hun Feng berkata tanpa menyembunyikan apapun. Aku telah memperoleh menara dewa dan iblis lebih lama daripada kalian semua. Jadi aku tahu lebih banyak tentang rahasia pemakaman dewa dan iblis daripada siapapun. Dan tempat untuk berlatih seni bela diri pemurnian tubuh ini berada di jurang dewa dan iblis Netherworld. Aku juga sudah mengetahuinya sejak lama. Setelah mengatakan ini, dia menatap Cuku Akseng dengan senyum sinis di wajahnya. Kamu mampu membuka jalan bagiku, memungkinkanku untuk berlatih seni bela diri ini dengan lancar. Kamu seharusnya dianggap memiliki jasa yang besar. Kalau begitu, aku benar-benar harus berterima kasih kepadamu. Cuku Akseng mencibir. Mengapa kamu pikir kamu bisa berlatih seni bela diri ini? Apalagi, Hun Feng menatapnya dengan dingin saat berkata, apakah menurutmu kamu punya hak untuk bersikap sombong di depan raja ini? Cuku Akseng berkata sambil mencibir. Kamu bergabung dengan Hun Feng. Kurasa kamu tidak punya pilihan, kan? Hun Feng langsung terkejut. Tetapi dia masih memiliki seringai kuat di wajahnya. Lalu kenapa? Sebelum fungsi, kekuatannya memang sangat berkurang dan dia berada di ambang kematian. Berapa banyak kekuatan yang tersisa dari hantu tingkat raja yang setengah lumpuh? Cuku Akseng mencibir. Jika dia berada di tanah kematian dan bertemu dengan hantu tingkat raja di puncak kekuatannya, dia mungkin tidak punya pilihan selain berbalik untuk melarikan diri. Namun sekarang, hal itu tidak perlu. Karena kekuatan orang ini sudah hampir terkuras. Dan menurut tebakannya, jika hantu ini bergerak bebas di tanah kehidupan, bahkan jika menyatu dengan manusia, ia harus membayar harga yang sangat mahal. Kau benar-benar orang yang sombong. Pantas saja Qin Aotian tidak bisa memaksamu untuk menyerah. Mata Hun Feng penuh amarah, dan energi kematian melonjak di sekujur tubuhnya, membuat aura kekuatan penindas yang tak tertandingi. Rana Yingyang tingkat kelima. Mata Cuku Akseng menjadi lebih fokus, dan hatinya berguncang. Meski kekuatan hantu raja ini telah sangat melemah, ia masih memiliki kekuatan yang cukup tinggi. Menghadapi kekuatan seperti ini, bahkan dia merasakan tekanan yang luar biasa. Namun, jika ingin memaksanya untuk menyerah, saya khawatir kekuatan Rana Ying yang tingkat kelima tidak akan cukup. Sepertinya kamu belum tahu situasimu. Wajah Hun Feng langsung muram.
dan niat membunuh memenuhi tubuhnya. Tidak peduli siapapun Anda saat ini, jangan berpikir untuk menjadi penghalang baginya. Cukuaseng mengepalkan tangannya, dan sebuah batu nisan hitam muncul di tangannya. Pada saat yang sama, kekuatan dalam tubuhnya meraung melonjak, mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Tepat ketika kedua belah pihak diambang pertarungan, suara angin bertiup tiba-tiba datang dari kejauhan, dan sesosok tubuh yang anggun mendarat di sini. Ratu Feng. Ketika Cukuaseng melihat wajah yang dikenalnya, ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Apakah kamu sudah pulih? Ratu Feng mengangguk dan berkata sambil tersenyum cerah. Aku baik-baik saja. Luka-luka di tubuhku sudah pulih sepenuhnya. Bukankah orang ini Hun Feng? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Dia mengalihkan pandangannya ke arah Hun Feng yang ada di depannya, lalu berkata dengan terkejut. Mendengar ini, Cukuaseng menarik nafas dalam-dalam. Orang ini bukan Hun Feng, tetapi hantu tingkat raja dari tanah kematian. Hantu tingkat raja? Ratu Feng langsung terkejut. Ratu Feng menatap Hun Feng dengan tak percaya. Orang ini sebenarnya adalah hantu tingkat raja dari tanah kematian. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa hantu dari tanah kematian berkeliaran di tanah kehidupan? Cukuaseng pun langsung menjelaskan. Orang ini mengandalkan tubuh Hun Feng untuk bisa berjalan bebas di tanah kehidupan. Benarkah begitu? Ratu Feng menatap Hun Feng dengan ketakutan di matanya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang ini adalah hantu tingkat raja. Dia berasal dari tanah terlantar. Jadi dia paling tahu betapa menakutkannya hantu tingkat raja. Mungkin hanya seseorang dengan kekuatan Kian Otian yang memenuhi syarat untuk bertarung melawan mereka. Tidak ada cara lain selain bertarung, kata Cukuaseng dengan suara yang dalam. Namun, dengan kekuatan kita, saya khawatir kita tidak dapat menandinginya. Ratu Feng terlihat ragu-ragu. Cukuaseng menggelengkan kepalanya. Tidak juga, kekuatan orang ini sudah sangat berkurang. Sekarang dia hanya memiliki kekuatan tingkat kelima dari Rana Yingyang. Rana Yingyang tingkat kelima. Mata Ratu Feng langsung berbinar. Jika memang begitu, maka dia dan Cukuaseng bisa bergabung untuk melawannya. Sepertinya kalian siap untuk bergabung. Hun Feng berkata sambil tersenyum. Dengan kekuatannya, bahkan jika dua orang ini bergabung, dia benar-benar bisa yakin bisa memusnahkan mereka. Hari ini, seni bela diri ini pasti akan jatuh ke tangannya. Dia mengepalkan telapak tangannya, dan energi kematian melesat keluar. Langsung berubah menjadi telapak tangan energi kematian yang besar. Lalu muncul di atas kepala Cukuaseng dan Ratu Feng. Serang! Cukuaseng berteriak dengan suara rendah, dan tangannya membentuk segel secepat kilat. Raungan naga yang rendah terdengar, dan tangan pembunuh naga segera terbentuk. Tangan pembunuh naga liar. Dia menepuk udara dengan telapak tangannya. Dan tangan pembunuh naga yang berdarah itu melesat keluar dengan cepat. Lalu bertabrakan dengan tangan energi kematian itu. Tarian angin, bunuh. Ratu Feng pun tidak menunda. Dia mengepalkan tangan rampingnya dan cahaya hijau menyapu. Lalu mengambun menjadi tornado hijau besar. Begitu badai hijau itu terbentuk, ia melesat ke atas, lalu menghantam pohon palem energi kematian. Kamu tidak tahu keterbatasanmu sendiri, Hun Feng mencibir. Dia menepuk tangannya pelan, lalu tangan raksasa yang dipenuhi aura kematian tiba-tiba terjatuh.
Ketiga serangan itu pun saling bertabrakan, masing-masing meletus dengan kekuatan dahsyat dan saling menyerang dengan ganas. Gelombang kejut yang dahsyat berkecamuk, udara di sekitarnya langsung meledak hebat dan menciptakan lapisan gelombang udara yang menyebar ke seluruh penjuru dunia, merusak. Tatapan mata Hun Feng menjadi tajam. Ia mengepalkan kedua telapak tangannya ke udara. Tangan besar energi kematian itu tiba-tiba mengepal, langsung menggenggam erat tangan pembunuh naga berdarah dan badai hijau itu. Saat berikutnya, suatu kekuatan yang mengerikan menyapu, dan tangan pembunuh naga berdarah serta badai hijau itu langsung hancur berkeping-keping, lalu berubah menjadi titik-titik cahaya spiritual yang menghilang ke udara. Tubuh Chu Kuang-Sheng bergetar. Dia melangkah mundur berulang kali, dan akhirnya menampar dengan tangan belakangnya untuk mengimbangi energi yang datang. Dia baru saja menenangkan diri ketika Ratu Feng di sampingnya tiba-tiba membuka mulutnya, lalu memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pun langsung memucat. Apakah kamu baik-baik saja? Ekspresi wajah Chu Kuang-Sheng langsung menegang. Ratu Feng tersenyum. Bibir merah muda tampak sangat mempesona belepotan darah. Aku baik-baik saja, tetapi orang ini terlalu kuat. Aku khawatir akan sulit bagi kita untuk mengalahkannya. Chu Kuang-Sheng meliriknya lalu mengangguk. Benar, orang ini memang sangat kuat. Meskipun hantu tingkat raja ini telah kehilangan sebagian besar kekuatannya, fondasi terdahulunya masih ada. Penggunaan kekuatan tingkat kelima dari Rana Yingyang jauh melampaui praktisi biasa di tingkat yang sama. Namun, dia dapat melihat bahwa karena penggabungan paksa dengan Hun Feng, kekuatan orang ini menjadi sedikit aneh. Seperti energi kematian, tetapi juga memiliki karakteristik kekuatan spasial. Jadi, dalam situasi ini, sulit bagi hantu tingkat raja ini untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Meskipun kesadaran orang ini yang lebih dominan, kesadaran milik Hun Feng yang asli seharusnya masih ada, hanya saja sedang ditekan. Jika dia ingin menggunakannya, dia harus melalui pertempuran berdarah. Adapun keadaan Ratu Feng, memikirkan hal ini, ekspresinya tiba-tiba ragu. Dengan penglihatannya yang tajam, dia secara alami dapat melihat bahwa Ratu Feng belum benar-benar pulih dari saat ini. Dan jika dia mencoba secara paksa melawan hantu tingkat raja, itu hanya akan menyebabkan kondisinya yang tidak dapat diperbaiki. Mata Chu Kuang-Sheng berkedip-kedip. Dia melirik saluran luar angkasa dengan warna aneh berkelebat di matanya. Mengingat kondisi Anda saat ini, pilihan yang paling bijaksana adalah mundur dengan patuh. Hun Feng melemparkan tatapan dingin, lalu berbicara dengan niat membunuh yang kuat. Walaupun kekuatannya tidak seperti dulu lagi, masih cukup untuk menghadapi dua orang di depannya. Mendengar ini, wajah Chu Kuang-Sheng berubah dingin. Matanya berkedip tajam, dan dia sama sekali tidak berminat mundur. Seni bela diri ini adalah sesuatu yang telah dia dambakan dalam dua kehidupannya. Jadi, siapapun orangnya, mustahil baginya untuk memilih untuk menyerah. Qin Aotian tidak bisa melakukannya, dan orang ini pun tidak bisa melakukannya. Dia orang yang hanya cari mati. Hun Feng mencibir, lalu tiba-tiba menghentakkan kakinya. Energi kematian yang mengerikan berpusat padanya, lalu mengalir keluar dengan liar ke segala arah. Kolam jiwa, jiwa yang mati. Segel di tangannya langsung berubah
dan energi kematian yang terkumpul, lalu melonjak liar ke depan. Secara bertahap, sebuah benda bulat muncul di udara. Jika diperhatikan lebih teliti, ternyata itu adalah sebuah kolam bundar berwarna abu-abu yang dipenuhi dengan energi kematian dan seperti terdengar jeritan yang tak terhitung jumlahnya. Saat kolam jiwa mati muncul, semua bulu kuduk Cukwangsheng berdiri dan aura yang sangat berbahaya menyerbu ke dalam hatinya. Istana dewa dan iblis tak terbatas. Dia menepuk segel dengan tangannya secepat kilat. Kekuatan mentalnya yang dahsyat menyapu dan langsung mengembun menjadi sebuah istana hitam dan putih yang besar. Sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Dan saat dia muncul kembali, dia sudah berada di atas istana dewa dan iblis. Melihat ini, Ratu Feng menangkupkan kedua telapak tangannya. Lalu cahaya hijau pekan menyapu keluar, berubah menjadi pohon hijau tepat di belakangnya. Angin sepoi-sepoi tertiup, dan dedaunan pohon-pohon hijau bergoyang lembut. Dan tiba-tiba terdengar suara yang renyah dan menyenangkan. Seekor belalang sembah mencoba menghentikan kereta perang. Hun Feng mencibir. Lalu dengan lambaian lengan bajunya, kolam jiwa mati terbang keluar. Saat berikutnya, dia muncul di atas Cukwangsheng dan Ratu Feng. Dalam sekejap, terdengar lolongan hantu yang melengking menusuk pikiran mereka berdua. Istana tak terbatas dewa dan iblis. Ilusi. Wajah Cukwangsheng tampak serius. Tangan segel di tangannya berubah seperti angin. Dan semburan hitam putih menyatu. Dan lalu berubah menjadi dua gunung hitam putih dapat di depannya. Hujan spiritual, daun hijau. Segel di tangan Ratu Feng langsung berubah, dan pohon hijau di belakangnya bergetar hebat. Daun-daun hijau yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar, seperti tetesan air hujan. Lalu menutupi kolam jiwa mati dari segala arah. Pada saat yang sama, gunung-gunung hitam dan putih menerobos udara, langsung menabrak kolam jiwa mati. Terima kasih.